Hai Sobat Mako, ketemu lagi nih barengan Vivin Citra ya. Kali ini Citra mau ngajak Sobat Mako jalan-jalan ke daerah Villa Bukit Tidar ya. Hari ini Citra janjian sama temen nih yang kayaknya lama banget gitu ya nggak ketemu. Dan akhirnya hari ini bisa ketemu. Katanya sih punya usaha tentang Kimelo. Apa ya kira-kira Kimelo? Kalau katanya sih tentang mozzarella gitu deh. Penasaran kayak apa? Langsung kita masuk ke dalam ya. Lama banget nggak ketemu ya. Makin cantik ya dari dulu ya ibu satu ini emang cantik banget. Ini kan banyak banget ya saya lihat di Instagram gitu ya. Kimelo gitu, mozzarella. Sebenarnya Kimelo ini apa sih? Kimelo itu olahan berbahan dasar keju mozzarella. Jadi kita bentuk mozzarella tuh variasi antara seperti stick mozzarella, bola mozzarella, rondok, segitiga mozzarella. Pokoknya apa aja berbahan dasar keju mozzarella. Jadi semua olahan itu kita padukan sama mozzarella gitu. Jadi lumer gitulah. Aduh, suka keju mozzarella nggak sih? Suka banget dong. Jadi kan kalau dimakan tuh kayaknya tarik ulur gitu ya. Terus kenapa milih namanya tuh Kimelo gitu? Nggak ada mozzarellanya Bu di sini Bu. Kimelo ini kan karena saya sudah mendaftarkan izin izin merek. Jadi ketika izin merek itu harus tahu asal usulnya dari mana nih. Nah ini sesuai nama anak saya Kimi Marvelo gitu. Jadi, filosofinya dari sana nama anak ya. Nama anak, jadi disingkat jadilah Kimelo. Karena kan ada asal usulnya nih, harus jelas asal usulnya. Ada kakaknya, ada apa gitu semua. Sedetail itu ya ternyata ya. Iya harus detail. Jadi bikin usaha tuh nggak asal bim salabim berarti ya. Asal bim salabim, terus mereknya kan harus terdaftar. Semuanya kayak gitu harus sesuai prosedur. Waduh, saya jadi penasaran nih ya. Kayak apa sih makanan mozzarella yang memang bahan dasarnya dari mozzarella Kimelo ini ya. Kita coba lihat dapurnya ibu satu ini ya. Kalau ngelihat backgroundnya sih dulu nih model banget Sobat Mako. Tiba-tiba jadi bikin usaha ini kan bikin saya kaget gitu ya. Terus makanya kita penasaran pingin lihat. Boleh ya kita lihat-lihat ke dalam, lihat prosesnya. Yuk masuk yuk. Jadi chef ya? Hari ini? Iya jadi chef hari ini ya. Chef Vivin Citra. Bantu produksi ya? Bantu produksi. Beres yuk, masuk yuk. Nah Sobat Mako, Citra udah pakai apron gitu ya, udah pakai plastik gitu ya untuk bikin nanti nih ya. Kalau di sini kan ini macem-macem ya Lin bentuknya ya, ada yang bulat-bulat. Terus itu lagi, itu bikin keju ya? Iya ini yang bentuknya jumbo. Jadi proses pembuatannya ini kejunya dipotong-potong dulu, terus ditusuk kayak gitu, nanti dimasukkan adonan pertama dan adonan kedua. Udah gitu aja, simpel kan? Ini ada berapa macam di Kimelo ini frozenannya? Kalau ini saya buat cuma 5 macam ya, cuman bentuknya aja yang berbeda. Kayak ini bentuk jumbo, bentuk bulat, nanti ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk kecil-kecil seperti ini sih yang udah jadi. Ini yang kayak gini nih. Ini nanti kayak gini. Mozzarella stick yang ini ya. Mozzarella stick. Iya. Ini yang udah ready. Udah ready. Ini memang kan ini makanannya frozen ya Lin ya. Jadi memang kebanyakan yang pesen dalam bentuk ini kalau misalnya pesen yang mateng gitu bisa nggak? Enggak, kita bisa. Cuman produsen ngirimnya ke agen-agen yang jual frozen food. Kita nggak jual matengan. Jadi bentuk frozen, nanti kita kirim dalam keadaan beku. Masih proses penggorengan lagi. Jadi kita goreng sendiri berarti kalau kayak gitu ya. Ini memang semua bahan dasarnya mozzarella saja atau ada yang lain gitu? Enggak, ini bahannya memang full mozzarella aja. Bahan dasarnya mozzarella aja. Dan semua masih dilakukan secara manual? Karena homemade ya. Tapi kita sudah berizin. Jadi aman lah ya Sobat Mako ya untuk dikonsumsi nih. Tapi biasanya ya kalau misalnya makanan frozen seperti ini nih, ini kan memang ada izinnya seperti itu. Berarti kan aman untuk kita konsumsi. Biasanya tahan berapa lama? Ini sebenarnya kalau keep freezer itu 6 bulan.
lama ya? Lama tanpa bahan pengawet. Kita simpen di freezer itu bisa kekuatan tahannya sampai 6 bulan. Iya. Nah, tapi kita kan apa namanya, nggak itu ya, maksudnya nggak ada bahan pengawet. Kita produksinya tuh langsung, jadi by order orang pesen dulu, baru dibikinkan. Gitu. Iya, Kita kan barangnya iya. baru terus. Gitu. Oke. Jadi 6 bulan, mungkin biasanya nggak sampai 6 bulan lah, pasti sudah habis. Gitu. Ini aja kan, ini pesanannya udah antri nih di belakang, udah ada pesanan. Jadi kalau kayak gini kan aman ya, nggak nandon lah kalau istilahnya tuh seperti itu. Kayak zero inventory gitu. Aduh, kalau ngelihat ibunya kayaknya enak banget gitu ya. Aduh, saya boleh coba nggak ya? Boleh. Saya mau nyoba ya. Saya akan menyelip di antara ibu-ibu yang ada di sini. Misi ya Bu, saya coba gangguin. Ini bola mozzarella. Iya. Oh, jadi ini sudah adonan. Ini juga ada ininya nggak sih? Ada kejunya. Oh, sudah ada kejunya. Oh, tinggal dimasukin ke sini. Ini dimasukin sini. Iya. Oke. Ini namanya bola mozzarella. Oke. Habis itu taruh sini. Iya, ini yang finishingnya ya. Oh, ini tepung panir bukan sih? Iya, tepung panir. Oh, tepung panir ya. Paling tidak saya masih tahu lah ya kalau ini tepung panir. Habis itu dibulet-bulet. Dibulet-bulet sampai halus. Sampai halus kayak pipinya Mbak Citra. Aduh, terima kasih gitu ya. Baru. Oh, sebenarnya kalau kayak gini tuh sudah siap digoreng nggak sih? Udah siap digoreng. Udah bisa berarti ya? Ini airnya juga, minumannya airnya matang juga sih. Oh, iya. Ini tinggal goreng, kalau langsung dimakan nggak bisa. Biasanya sebelum kita kirim, kita bekukan dulu. Oh, biar kalau kita kirim dulu. keadaannya nggak penyot-penyot. Nggak penyot gitu ya. Hasil saya tadi udah bener nggak sih? Bener. Udah takut gitu ya kalau salah gitu. Ini dinilai loh sama ownernya loh ya. Iya. Oh, jadi kejunya dipotong-potong kayak gitu ya? Iya. Oh, sehari bisa bikin berapa, Bu? 300 bungkus. 300 bungkus Ya, dalam 4 sehari? orang ini, iya. Waduh, lumayan ya bisa dihitung. Kira-kira ini harganya berapa? Harganya kalau saya jual ecer sih, nggak ecer ya, maksudnya kita fokusnya ke reseller, 20.000. 20.000. Itu sama semua? Rata-rata 18 sampai 20. 18 sampai 20.000 ya. Oke. Jadi ya bisa dibayangkan lah ya Sobat Mako kalau sehari bisa bikin 300 pak gitu ya. Dikalikan aja omsetnya bisa ya silakan hitung semuanya begitu ya. Cuman ini kan ke tangan produser ya, ke tangan agen. Jadi kita memang harganya lebih miring, cuman kalau ecernya harganya nggak segitu gitu. Nanti mereka yang jualin ke customer secara ecer. Jadi saya cuma suplai. Makanya kan jumlah besar, ada minimum order, minimalnya 100 piece kayak gitu. Oh iya. Biasanya distribusinya kemana aja? Bali, Kalimantan, Jakarta. Luar Jawa berarti ya? Jawa. Oke. Jadi pengirimannya pakai styrofoam dan pakai es gel gitu. Jadi nyampe itu biasanya keadaannya masih beku. Makanya kita sebelum kirim harus benar-benar beku dulu, baru kita kirim ke luar pulau. Itu kan pakai bis hari sampai malam. Andai kata misalnya tidak beku gitu, apakah juga mempengaruhi rasa begitu? Iya, pengaruh banget. Kalau nggak beku dikirim itu biasanya penyot. Oh, jadi dalam bentuk ya? Iya, bentuknya penyot. Kan nggak fresh juga nih. Biasanya nanti takutnya kecut atau kayak gimana gitu. Jadi harus benar-benar beku dulu sebelum kirim. Oke. Styrofoamnya juga harus full es gitu. Kalau nggak gitu, saya pastikan sampai di tangan customer tuh masih beku gitu. Biasanya saya kan customer buka itu, oh iya masih beku, jadi aman. Nah, ini kan kirimnya ke luar pulau gitu ya. Sejauh ini kendalanya apa, Lin? Kalau sementara ini saya kalau kirim ke luar pulaunya mampunya sih cuman ke Bali, mungkin karena semalam ya. Kalau ekspedisi yang 2 malam itu saya nggak berani. Jadi cari ekspedisi yang cuman sehari sampai. Itu sih kendalanya. Jadi kayak banyak pesanan yang dari luar pulau, misalnya dari Riau atau apa, kita kan membutuhkan transportasinya tuh lebih dari sehari, 2 hari, 3 hari, misalnya naik angkutan darat ya itu. Kalau misalnya mau pesawat kan mahal. Jadi kalau kosnya ya. Kendalanya sih itu, kalau harus cari pengiriman yang sehari sampai. Tapi sekarang banyak kok pengiriman yang udah bisa sehari sampai, khusus frozen food juga udah ada. Cuman jumlahnya nggak bisa banyak. Kalau banyak ini kan biasanya pakai bis. Kayak gitu yang sehari sampai. Itu sih kendalanya. Jadi nggak berani kirim yang 2 sampai 3 hari. Jadi cuman di wilayah-wilayah yang bisa kirim 1 hari. Jadi memang kejunya sebesar itu.
Iya, Oh. kejunya kita potong sendiri secara manual. Secara manual ya. Dan sudah ada takarannya, nanti ditimbang, komposisinya udah sesuai. Pengen inovasi apa lagi sih frozen food begini? Ada sih inovasi seperti ubi mozzarella, hotang mozzarella, kita kan semuanya ada, cuman kita lagi proses nanti izin. Oh, harus Ada dulu. izin Jadi dulu ya. pelan-pelan, karena tempat produksinya kan terbatas ya. Ya. Masih ini buat lingkupnya cuman untuk yang olahan mozzarella tanpa yang proses kayak kukus atau apa masih belum. Nanti mungkin kedepannya kita akan kembangkan ke olahan mozzarella yang lain seperti ubi mozzarella, terus hotang, apa yang berbahan dasar ubi, kentang. Itu semua nanti kita padu. Ini kita sudah produksi, cuman masih proses Untuk izin usahanya Izin itu usahanya tadi ya. Jadi ini yang benar-benar yang kita fokuskan yang sudah keluar izin edarnya. Yang lainnya jadi pelan-pelan gitu. Nah, memang sih harus BPOM dulu ya, supaya aman untuk dikonsumsi. Ini dari sekian banyak bentuk, tadi kan ada 5 varian begitu ya. Iya. Yang paling agak ribet bikinnya tuh mana? Semua sama atau seperti apa? Kayaknya stick moza ya. Stick moza. Stick moza nggak lama prosesnya. Kenapa? Kenapa Bu banyak Ani? Soalnya Kenapa? kan harus bentuknya harus apa ya? Lonjong. Ya. Oke. Kalau ini bukan stick moza ya? Ini apa? Itu stick moza jumbo. Oh, ini stick moza. Oh, jumbo. Itu lebih Biasanya Itu yang lebih terkenal cepat itu. populernya sih namanya cerondok, Cerondok ya. Tapi Kalau kalau yang stick Indonesianya stick mozzarella jumbo. Stick mozzarella jumbo ya. Jadi ukurannya aja yang jumbo. Ini paling cepet nih. Dari sekian varian ini yang biasanya best seller atau yang sering banget di request sama konsumen tuh yang mana? Yang ini cerondok ini. Condok ini ya. Iya, cerondok mozzarella. Oh, ini mungkin Ini lebih full enak mozzarella. ya. Iya, Full karena mozzarella. kejunya kan full seperti itu tuh, kejunya full. Lebih banyak lah Iya, isiannya lebih banyak. kejunya Jadi mungkin ya. orang puas ya. Bener karena bener. Full mozzarella lumer gitu kan. Ditarik lebih panjangnya itu. Oke, ini bisa ini loh ya Sobat Mako kalau dilihat. Ini tuh bikinnya secara manual ya karena memang benar-benar handmade. Terus ukurannya itu kayak udah pas semua gitu. Karena memang udah setiap hari terbiasa gitu ya. Iya, sudah Jadi nggak perlu ukuran lagi. Oh boleh Bu, oh ini packaging. Ya, packingnya di sini. Langsung packing berarti ini ya. Jadi Jadi langsung masuk freezer karena nggak bisa lama-lama di suhu ruangan gitu. Itu Oh. mempengaruhi kualitas. berarti idealnya berapa? Biar nggak itu sih, cuman kita itu sendiri sih kayak apa tuh namanya kayak inisiatif sendiri masukin karena kan kalau lama-lama nanti Atau kecut gitu kali ya. apa. Jadi secepat mungkin sebisanya langsung masuk freezer. Oh, jadi ini proses pembuatannya di sini, langsung kemudian geser di packagingnya begini ya. Saya boleh lihat dulu. Langsung simpan freezer. Udah dipak begini, udah dipak, tuh kan? Langsung dimasukin ke freezer. freezer ya, langsung masukin freezer. Oh, ditempel itu dulu ya? Ini nanti tinggal nempelin stikernya. Tempel stiker dulu. Saya boleh bantu satu? Oh iya boleh. Yang izin. Stikernya Yang ada? Ini. Oke. Itu yang belakang. Oh, Boleh ya? Ini bebas kan? Ditaruh di mana? Bebas nggak? Ini yang belakang. Oh, ada. Oh, ini berarti. Ini belakang. Ini belakang, ini Yang depan. ini belakang. Jadi ini nomor serinya BPOM. Ini kan barcode-nya harus sesuai Iya. kayak gitu. Jadi depan belakang. Oh, coba ini yang sudah ya. Ini belakangnya belum ya? Ini ya. Belakangnya belum. Oh, jadi nah ini nih Sobat Mako bisa dilihat ya. Ini jadi aman, sudah BPOM. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi Kimelo ini. Dijamin rasanya juga Yahut begitu. Nah, ini sebenarnya ya kalau Linda sendiri kan dulu kalau saya tahu backgroundnya itu kan bukan urusan perdapuran ya. Jadi benar-benar yang cewek banget, modeling seperti itu, terus akhirnya beralih buat usaha Kimelo. Ide awalnya seperti apa? Ide awalnya tuh dari anak-anak ya. Anak saya tuh suka banget sama keju mozzarella gitu. Jadi saya buatkan sendiri. Kadang kan kalau beli itu kita takut ya, nggak higienis kalau jajan di luar kayak gitu. Jadi akhirnya saya bikin sendirilah buat anak. Nggak ada niatan usaha karena memang niatnya buat anak, buat makan dikonsumsi sehari-hari kayak gitu. Terus akhirnya karena bikin banyak nih dikasihlah ke tetangga ditawarin dikasih gitu. Terus Mbak kok enak pesen dong di grup kayak grup PKK Iya. pengajian gitu. Banyak yang pesen mau dong. Nah akhirnya berkembangnya dari situ. Berawal dari situ ya, akhirnya bisa sampai. Dari mulut ke mulut. "Mbak, kalau mau bikin lagi mau dong aku pesen. Oke. Jadi sekalian. Gitu. Aduh. Jadi akhirnya berkembanglah
jadi satu pegawai hanya sampai Ini iseng-iseng berkah gitu ya. karena hobi suka masak juga. Gitu. Oh, kapan-kapan boleh ya dimasakin ya. Tapi ini nanti kita harus cobain ya. Bukan hanya lihat prosesnya aja, tapi Citra akan cobain rasanya gimana sih gitu kan. Nanti akan digorengin nih sama Ibu Linda ya. Tapi ini ngomong-ngomong usaha ini sudah lama? 6 tahun. 6 tahun. Pandemi kemarin ini juga berdampak atau seperti Iya, apa? berdampak. Ini pegawainya tinggal dikit. Oh. Jadi tapi nggak 100% ya, karena mungkin karena kan kita suplainya juga ke kafe-kafe, Iya. tempat karaoke, hotel gitu-gitu. Itu yang agak berkurang. Tapi untuk ke agen-agen seperti distributor makanan, Iya. frozen food itu nggak ada masalah gitu. Oke. Nggak ada masalah. Cuman ya memang berkurang. Cuman kita masih tetap jalan. Iya. Dari yang dulu mungkin 500 sampai 600 lah per bijinya. Per bijinya Bisa produksi sampai sekian per hari. per hari. Sekarang 300. Untuk 5 varian ya. Ini kan sudah luar biasa ya. Itu kan pegawainya juga banyak. Oh waktu iya itu. sih. Dan sekarang juga berkurang jadi Sekitar 300. 300 lah bisa Oke. produksi, tapi masih aman. Ya, dan semoga saja ya. Ini kan sudah mulai bergeser ke endemi, kemudian juga UMKM sudah mulai bangkit kembali. Kim Melo juga semoga makin bangkit lagi, makin banyak yang request. Ini kalau pesen harus kemana sih? Boleh nggak ke rumah atau media sosialnya deh? Iya, cuman di media sosial aja ya, karena kita jualan online. Kita nggak punya store, karena memang kita benar-benar cuman produsen bagian produksi aja. Kita pemasarannya juga lewat online. Semuanya online, ada di Instagram, Facebook, Instagramnya apa? Kimelo Mozzarella. Kimelo Mozzarella ya. Jadi kalau Sobat Mako pengen pesen, kayaknya langsung aja kepoin Instagramnya di Kimelo Mozzarella. Tapi ada batas ini nggak? Batas ordernya nggak? Iya, ada minimum order. Karena memang kita fokusnya ke reseller ya. Jadi kita tidak melayani ecer. Jadi kita cuman khusus menjuali ke reseller minimal order 100 kayak gitu. 100 pieces berarti. Oke. Karena memang kan kita jual quantity ya. Iya, benar. Kita harus jual banyak karena memang kita ambil harganya miring banget. Dengan kualitas yang sangat bagus. Dan ini bisa dilihat ya, handmade banget, higienis sekali tempatnya. Tadi juga sudah dikasih tahu, ini nggak boleh ini ya, nggak boleh gitu. Tapi saya salut ya. Memang kalau kita pengen meningkatkan kualitas ya kita harus perbaiki dari dalam dulu gitu kan ya. Oke, saya penasaran rasanya sekarang ya. Jadi bentar lagi Citra mau cobain ya. Nanti kita mau goreng yang apa, Bu Linda? Gimana kalau coba yang best seller? Nah, best seller ya. Jadi kira-kira gimana ya rasanya, penasaran ya? Kita langsung aja ke sana. Yuk. Yuk, cus. This is it. Ini dia akhirnya gitu ya, Kimelo buatan saya. Saya hanya melihat prosesnya saja sih, nyobain aja. Tapi kali ini saya mau coba rasanya. Ini tadi kan yang best seller ini ya. Tapi kayaknya saya pengen coba yang ini, boleh? Ini segitiga mozzarella. Segitiga mozzarella. Saya izin buka masker dulu ya. Ibu boleh loh Bu, anggap rumah pribadi ya. Silakan ya dirasain. Ini bos Ini beri makan. harus ada cara makannya nggak sih? Nggak ada, makanya cuma buka mulut langsung dimasukin. Oh bebas aja. ya. Bebas. Jadi, kita coba dulu ya. Ini harus panjang ini ya. Iya, tapi kalau mozzarella ini kalau makannya harus anget panas gitu ya. Soalnya kalau nanti dingin, keadaan dingin dia nggak bakal. Ini sampai panjang ini nggak putus. Saya ikut cobain ya. Boleh deh. Kayaknya lama banget Ibu nggak pingin ya ngeliat saya makan gitu ya Bu. Jadi, nah kayak gini caranya kalau pengen lebih mulat. Tuh kan. Harus dibelah dua Kan, dulu. tuh kan semolor ini mozzarellanya Oh sampai my 1 God. meter lu. Oh my god, ini rasanya enak banget. Gitu. Ini memang harus dikonsumsinya ketika Panas. Jadi Jadi kalau mau makan keju mozzarella ini harus dalam keadaan panas. Kalau nggak panas nanti biasanya nggak bisa selumer ini. Terus ingin mau tambah enaknya sih pakai saus ya, saus bentar ya. sambal kayak gitu. Saya nikmatin dulu. Ini enak banget. Nggak pakai saus aja udah enak ya. Enak ya? Kita cocolin saus dulu. Gurih kan ya? Gurih banget. Ini resepnya turun-temurun atau memang inovasi sendiri aja gitu gara-gara memang anak suka banget makan mozzarella. Inovasi sendiri jadi berdasarkan kesukaan anak. Anakku suka ini jadi udah aku ituin kayak gitu, nggak ada resep turun temurunnya.
semua bahan olahan dari Malang sendiri atau harus datang dari luar juga gitu? Kalau untuk kejunya sih impor ya, karena sebenarnya keju lokal juga banyak, cuman mungkin masih kurang molor. Molornya itu ya, karena yang kalau mozzarella itu kan memang identiknya harus molor gitu kan ya kita makannya ya. Ya, dan tapi nanti ya siapa tahu semoga aja dapat yang lokal tapi kualitasnya seperti internasional kayak gitu. Siapa tahu ya nanti dapat ada produsen yang mempunyai kualitas keju mozzarella yang seperti udah. Ini bisa kolaborasi kan. Tapi sejauh ini ada nggak reseller juga gitu? Reseller dari sini misalnya ada yang mau reseller nih, bisa juga nggak kayak gitu? Ya banyak kalau reseller kan. Memang kita memang produsen, jadi memang jualnya ke reseller. Reseller. Oke. Kalau Ecer malah kasihan resellernya kan. Oh kita iya, jualan Ecer benar. kan mereka sudah jual itu. Oh iyalah, jadi bagi-bagi ya. Oke, aduh ini enak banget lah ya Sobat Mako ya. Memang harus makannya tuh harus panas-panas digorengnya. Tadi ada tipsnya untuk goreng ya, Bu Linda gimana sih tipsnya supaya kejunya tuh nggak meletup-letup mungkin gitu? Penggorengannya ini harus deep fryer ya, atau kayak minyak full kayak gitu. Jadi posisinya dalam keadaan minyak yang sudah benar-benar panas, baru dimasukkan. Dan setelah nanti masuk pakai api kecil aja. Oke. Jadi ketika kalau kejunya udah keluar sedikit, ini udah matiin aja. Nggak perlu lama-lama. Soalnya kalau lama nanti biasanya kejunya habis meresap ke tepung rotinya ini kayak gitu. Cuman kalau rasa sih tetap ya makin enak sih sesuai selera. Cuman kalau yang mau molor-molor ini nggak usah lama-lama gorengnya. Dan kalau pas lagi mau makan harus dalam keadaan hangat panas. Kalau nggak bisa lumer. Nah, bener banget ya. Pokoknya tunggu sampai warnanya kecoklatan atau coklat kemasan gitulah ya, baru bisa dikonsumsi. Oke. Cicip-cicip udah, kemudian lihat proses pembuatannya juga udah. Mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan ke Sobat Mako yang ada di Kota Malang? Silahkan. Tipsnya mungkin kalau untuk promosi sih kita lebih gencar ke online ya. Kita sering-sering aja promosinya, media sosialnya dikencengin. Sekarang kan dunia era digital, apapun itu semua udah lihat di digital. Instagram, Facebook, WhatsApp itu sudah cukup. Kita nggak perlu door to door nawarin satu-satu gini, setiap media sosial aja udah cukup kayak gitu. Jadi sekarang itu kita manfaatkan fasilitas yang ada, fasilitas media sosial, buatlah kita pakai bijak ya, berbijak dalam media sosial untuk menghasilkan uang. Ya, goalnya di situ ya, untuk bisa menghasilkan uang. Oke, kalau gitu. Nggak harus keluar, kita di rumah aja bisa loh. Nah ini loh, buktinya Bu Linda tuh nggak harus kemana-mana, tetap bisa bekerja dari rumah, bisa ngawasin anak. Itulah bonusnya tuh di situ enaknya ya. Cuma mainan HP gitu kan. Bisa langsung kirim Kalimantan, kirim ke Bali. Aduh, saya jadi penasaran gitu ya, pengen cobain usaha. Nanti saingan sama beliau enggak ya? Saya menikmati saja ya. Sendiri-sendiri. Oke, untuk Sobat Mako jangan lupa yang ingin banget order gitu ya atau jadi reseller, kepoin aja langsung Instagramnya di Kimelo ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Lama tidak bertemu, akhirnya terbayar untuk hari ini. Makin sukses usahanya, makin banyak yang suka dan makin banyak yang order ya. Amin. Nah, Sobat Mako itu tadilah obrolan Citra dengan owner dari Kimelo, yang pastinya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.